Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ardh وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والتريك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأغيار عدد نعم الله وإضلاله أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperjumpakan kita siang ini. Patutlah kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dia pertemukan, dia perjumpakan kita di tempat yang sangat mulia. Tiada tempat yang paling mulia ialah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sangat istimewa, waktu saat mendengarkan khutbah Jumat dan mendapatkan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan jasad yang suci. Dan kita berharap ya Allah yang maha mengumpulkan, jadikanlah ini penggugur dari dosa-dosa kita dan pengangkat derajat dari diri kita dunia maupun akhirat. Dan kita bersyukur juga kepada Allah yang maha mendengar, yang wajibul wujud. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Kita diperjumpakan Allah di bulan Sya'ban 17 atau 18 hari lagi kita akan berjumpa bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Allah fasilitaskan barang siapa di 10 terakhir mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia beramal soleh, berzikirkah dia, bersedekahkah dia, membaca Al-Quran dia, beramal soleh, maka malam itu kalau dia dapat seorang itu sama saja dia beribadah selama 1000 bulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah Allah fasilitaskan juga setiap hari Minggu, setiap minggunya, yaitu Sayyidul Ayyam bagi seorang mukmin, musliman dan muslimin, bahwa barang siapa yang beramal setiap hari Jumat ini, Allah lipat gandakan pahalanya, baik itu zikir, bersedekah, berselawat, amal-amal yang lain berbeda dengan hari-hari yang lain. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itulah marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini. Takwa dalam arti mengenal Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya, melakukan perintah Allah dan meninggalkan seluruh secara ikhlas apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini insan manusia yang lemah. Kotoan wa isyan diciptakan Allah, selalu banyak berbuat dosa dan maksiat, baik dari hati naik ke atas mulut, naik ke atas penciuman, naik ke atas mata dan pikiran. Semua dosa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh ciptaannya yang namanya Raqib dan Atid. Maka dari itu
kita bermunajat kepada Allah siang ini, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan memohon pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Marilah kita tingkatkan takwa, tiada lain di dalam kehidupan ini. Kita tingkatkan takwa kita di bulan Sya'ban ini dengan merujuk kepada Sang Pencipta kita, yaitu Khalik. Siapa sih Sang Khalik yang menciptakan kita? Dulu ada, dulu tiada, sekarang ada, dan nanti tiada. Dan menciptakan rasa di dalam diri kita. Kadang terasa senang, kadang terasa susah, kadang terasa kita bergembira, nanti terasa susah lagi. Siapakah yang menciptakan ini semua? Yang dulunya mulut kita tidak ada menjadi ada, suaranya juga dulu tidak ada sekarang ada, penglihatan kita dulu tidak ada sekarang ada. Siapakah itu? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tingkatkan, tiada lain tingkatan iman kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama dan salafus salihin. Marilah ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kita maknakan hidup kita. Yang pertama adalah hendaklah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tertera di surat Taha, salah satunya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni fa'aqimis sholata lizikri. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, sembahlah aku. Jangan menyembah jabatan, jangan menyembah atasan, jangan menyembah patung-patung, keris-keris, cincin-cincin dan sebagainya. Sembahlah aku dengan fa'aqimis sholata lizikri, melaksanakan sholat 5 waktu, bersujud, ruku dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki bumi dan langit. Dan menjadi rukun di dalam surat Al-Fatihah yang kedua, ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja Tuhan semesta sekalian alam. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya dialah Allah yang kita pinta selama kita kehidupan ini berdoa, minta lapang rezeki, minta sehat, minta panjang umur. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan tangan dulu tidak ada dan menjadikan geraknya juga dulu tidak ada menjadi ada, yang menarik nafas turun. Dialah Allah yang mengedip mata dulu tidak ada sekarang ada, yang menyupport darah dari jantung ke ginjal, ginjal ke pemikiran dan menyebar ke seluruh sel. La ilaha illallah, tiada yang mengendalikan kecuali dialah yang ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur zat wajib wujud yang sangat hebat ini kita sembah, yaitu sembahan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, dan dia memiliki pedoman Al-Quran yang kita rujukan. Yang pertama, hendaklah mengenal Allah. Kita sudah tahu zat yang hebat ini. Yang kedua, untuk apakah kita diciptakan? Allah. Tiada lain di surat Zuriyat yang berbunyi wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam mengajarkan, para guru mengajarkan, para ulama mengajarkan, para habaib mengajarkan, ibadah ada dua. Ibadah mahdoh, ibadah wajib yang tidak bisa dirubah tempat, waktu, dan yang sudah ditentukan Al-Quran Nur Karim, seperti sholat Jumat berjamaah ini yang tertera di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah untuk sholat Jumat. Tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan dunia yang fana ini. Yang demikian itu kata Sang Pencipta kita lebih baik dari itu semua. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang kedua adalah ghairul mahdo, adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang tidak ditentukan tempat, tidak ditentukan waktu, tetapi ada faedah khusus di dalamnya. Seperti kita membaca Al-Quran tidak berwuduk, itu fadilahnya berbeda dengan berwuduk. Di dalam masjid itu berbeda fadilahnya. Di dalam masjid menghadap kiblat itu juga berbeda tempatnya. Begitu juga solat berjamaah di masjid, di rumah itu berbeda. Solat di Masjidil Haram sampai 100.000 pahala, berbeda di masjid-masjid yang lain. Itu pahala yang Allah limpahkan kepada hambanya, yaitu yang menyempurnakan solat, menyempurnakan amalan-amalan wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga wajib dia melaksanakan sunah-sunah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan disunahkan juga, dianjurkan juga kita meneruskan amalan para ulama, bahwa 2 hari lagi kita akan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam nisfu Sya'ban. Atani Jibril alaihi salam laitan nisfi Sya'ban wa qala ya Muhammad. Datang malaikat Jibril pada malam Sya'ban dan berkatalah kepada Nabi Muhammad, hai Nabi Muhammad, silakan laksanakanlah solat dan zikir kepada Allah, karena malam ini Allah membukakan salah sami'ah 300 rahmat Allah turunkan di muka bumi ini. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampunkan segala dosa bagi mereka yang tobat dengan syirik, yang tobat dengan minuman keras, yang tobat dengan berjudi, yang tobat dengan berzina, yang tobat dengan memakan makanan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan meredainya dan memberikan rahmat sampai di bulan Ramadan nanti. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Itulah makna di dalam Al-Quran. Kita dikumpulkan Allah di sini tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya menurut Al-Quran, makna yang kedua, Allah akan menguji setiap manusia yang dihadirkan, yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan minimal makna hidup kita tahu dalam Al-Quran bahwa yang ketiga kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian. Saat ini kita diuji oleh Allah dengan rezeki atau kesehatan, itu juga rezeki. Hendaklah kita bersyukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau saat ini kita diuji dengan kesempitan, kesusahan, hendaklah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Dan kalau kita diuji dengan kematian, hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita ini hidup tidak akan lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala sampai ke mana iman kita. Dan itu tentang kehidupan sosial. Jangankan kehidupan sosial kita akan diuji, ibadah juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Akan diuji juga kekhusyuan kita. Apakah hati kita ngobrol dengan yang namanya kinzib? Kinzib adalah suatu iblis, suatu syaitan yang diciptakan Allah. Kata Nabi di dalam hadis Muslim, dia diperintahkan oleh
Raja Iblis untuk menggoda siapa-siapa yang beribadah, dia akan mengajak ngobrol di dalam solat. Maka orang yang solat di zaman Nabi sudah mengatakan, kalau saya solat sering lupa rukuk dan lupa rakaat, sering lupa ayat, karena kinzib mengganggu di dalam ruh kita. Maka dari itu khususkan kita solat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2203. Masirah sidang Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya yang keempat, makna hidup untuk kita meningkatkan takwa kita di bulan Sya'ban ini. Yang keempat adalah makna hidup, kullu nafsin za'iqatul maut. Ujung-ujungnya kita semua akan mengalami mati, dan kita berharap kematian kita seperti sahabat salah satu yang dicontohkan yang bernama Syaiban atau yang dikenal dengan Sya'ban. Sya'ban ini seorang budak. Dia sangat unik, amalannya tidak banyak. Dia kalau tidak waktu hidup dia mengamalkan, kalau solat dia mengambil saf yang paling depan, kadang di sebelah kiri sekali atau kadang sebelah di kanan. Singkat cerita, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat subuh, dilihatnya Sya'ban ini tidak ada. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak berkunjung ke rumah Sya'ban, dan pada saat sampai di rumah Sya'ban yang sangat jauh perjalanannya, dalam riwayat lebih dari 1 jam perjalanan, dan sesampai di kampung Sya'ban ketemulah seorang wanita, ternyata istri Sya'ban, dan mengatakan, kemana keadaan Sya'ban? Lalu istrinya mengatakan, Sya'ban sudah meninggal dunia saat dia sebelum sholat subuh, dia sudah dikuburkan. Lalu sang istri singkat cerita menanyakan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW dari ucapannya. Ada 3 ucapan yang menjanggal di keluarga Sya'ban dan istri. Yang pertama, aduh ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Dan yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan firman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Qaf ayat 22 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yawmal hadid. Sungguh kamu berada dalam keadaan yang lalai dari hal pada saat menghadapi huru-hara sakaratul maut. Maka kami bukakan, kami singkapkan daripadamu hijab yang menutup matamu selama di dunia ini, maka penglihatanmu pada saat ini sangat tajam. Masyirah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu Rasul SAW memaknai saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut dalam perjalanan hidupnya ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 3 pertanyaan dimaknai oleh Rasul. Yang pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh, kata Rasul, pada saat Sya'ban ini menghadapi huru-hara sakaratul maut, Allah membukakan, melihatkan matanya surga yang tidak pernah dilihat di mata. Lalu Sya'ban tertajublah, ya Allah, seandainya lebih jauh, ternyata pahala Sya'ban ini selama dari rumahnya ke masjid, langkahnya menggugurkan dosa dan mengangkat derajat di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membuatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tertajublah Sya'ban ini. Masyirah sidang Jumat rahimakumullah. Inilah kematian yang indah. Yang kedua, aduh ya Allah, kenapa tidak yang lebih baru? Pada saat musim dingin Sya'ban ini memakai baju 2 lapis, lalu ada pengemis minta dan kedinginan diberinya baju di dalam yang second atau yang bekas itu kepada pengemis ini. Lalu Allah bukakan lagi pada sakaratul maut, dia melihat surga yang di dalamnya ada manik-manik, anting-anting berlian permata yang dindingnya dari emas yang tidak pernah dilihatnya di mata. Lalu dia tertajub, ya Allah, seandainya aku berikan pakaian yang baru, pasti lebih dari ini engkau berikan. Pakaian bekas saja bisa mengantarkan aku ke surgamu, ya Allah. Maka Sya'ban ini terucap terkagum dengan dibukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir,
Sa'ban dibukakan oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Sa'ban memakan roti, ada seorang pengemis meminta laju diberikannya separuh sepotong roti itu, lalu diberikan Sa'ban kepada pengemis separuh. Lalu Sa'ban tertakjub lagi, ya Allah, seandainya aku berikan semua, dan Allah melihatkan balasan di surga yang bau kasturi selama puluhan tahun perjalanan yang menakjubkan. Jasad Sa'ban pada saat huru hara sakaratul maut, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada amalan sekecil apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa sekecil apapun kalau dilakukan terus-menerus dia akan setinggi gunung membukit sangat besar, dan tidak ada dosa yang besar setinggi gunung kalau kita setiap hari beristighfar minimal mengucapkan astaghfirullahal azim. Masyaallah, sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan pada akhir kita ujung-ujung meninggal dunia ini, akhirat itu kekal abadi dan tidak ada lagi tempat pulang kecuali antara dua, surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemui kamu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang maha mengetahui yang nyata. Lalu dia memberitakan atau melihatkan, menampakkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan di dalam dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في شعبان وبلغنا رمضان والقيام والصيام والتلاوة وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وصدقنا وعملا صالحا ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر